Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada tulisan baru teman-teman, masih hangat sekali. Ini beredar di media sosial WA. Tulisan dari Dr. Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi, Ketua PBNU bidang keagamaan, dengan judul mengakhiri polemik nasab Ba'alawi. Saya sudah baca, ternyata memang beliau ini pengasuh Pondok An-Nur di Malang. Ya. Sekilas setelah saya pelajari dari beliau ini, memang beliau mengharap agar polemik nasab ini disudahi, biar tidak menimbulkan perpecahan di antara umat, nah gitu. Ya, beliau manggil Kiai Imad ini dengan Pak Imaduddin Mujaddid baru. Mujaddid baru. Menarik, yaitu bahasa-bahasa mungkin ya sindiran lah mungkin ya. Ya, secara garis besar saya pahami dari pernyataan beliau ini, artinya sejak zaman dulu meskipun tidak tercatat di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai ke-8, ke-9 Hijriah, tapi ya tidak ada ulama ahli nasab yang menafikan nasab Ba'alawi gitu ya. Ya, masa ada seluruh ulama itu sepakat dalam hal yang dusta? Toh buktinya para ulama di saat itu tidak ada yang menafikan silsilah Ba'alawi ini. Hanya bahkan kata beliau begini, bahkan ketika mengomentarin kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Kiai Fakhrur Razi ini mengatakan Al-Mar'asi yang menemukan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan Sayyid Mahdi Rajai yang mentahqiq kitab tersebut, buktinya tidak menafikan nasab Ba'alawi. Karena beliau juga punya kitab karangan, di mana karangan kitab nasab beliau itu justru mencatat nasab Ubaidillah, leluhurnya Ba'alawi. Bahkan ada Qoror Bayan dari Sayyid Mahdi Rajai yang menjelaskan bahwasannya nasab Ba'alawi itu sahih, meskipun leluhurnya yang namanya Ubaidillah itu tidak tercatat pada abad itu, bukan berarti menafikan. Ya, sebagaimana saya sampaikan itu, kan ada faktor sosial politik, ada faktor jauh tempatnya, ada faktor karena tidak terdengar, dan lain sebagainya itu ya. Jadi tidak disebutkan bukan berarti berarti menafikan. Sebenarnya sudah ditulis ya, dibahas ya. Ya, bukan berarti beliau ketinggalan kereta, tapi mungkin tidak terlalu menyimak mungkin atau gimana. Jadi beliau itu, setelah saya pahami, menitik tekankan tentang masalah perdebatan diskusi nasab ini. Artinya nasab Ba'alawi itu sudah syuhrah istifadah, dan dalam kaidah ilmu nasab dan kaidah fikih itu memang seperti itu. Di dalam mengisbat nasab itu diantaranya adalah syuhrah wal istifadah, dan nasabnya habaib ini ya sudah syuhrah dan istifadah gitu. Sehingga apa yang Kiai Imad itu tampilkan, yang disajikan oleh Kiai Imad itu
menurut beliau itu bukan karya ilmiah. Ya, bukan karya ilmiah. Ya, dan juga beliau mengatakan begini, andaikan metodenya Kiai Ahmad ini dipakai, justru juga akan menggugurkan nasabnya Rasulullah kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Karena tidak ada bukti-bukti konkret yang menyebutkan sezaman dengan silsilah nasab Rasulullah kepada Nabi Ibrahim. Nah gitu. Tapi buktinya dulu pernah tuh Dr. Manahim Ali, Universitas Erlangga Surabaya kalau nggak salah itu, bagian filologi juga mengatakan maksudnya nasab Rasulullah sampai ke Ibrahim itu ada dokumen lain yang bukan dari bukan dari ulama Islam artinya. Tapi ada dokumen lain yang memang menyatakan ada nasab Sayyidina Rasulullah yang sambung kepada Nabi Ibrahim. Contoh kitab-kitab yang berbahasa Ibrani dari catatannya orang Yahudi, juga dari catatan kaum Kristiani, juga ada yang menyebutkan seperti itu dengan dialek bahasa mereka gitu. Sehingga kalau menurut Dr. Manahim Ali ya juga penting ada dokumentasi yang ditulis di luar kelompok mereka begitu. Nah, teman-teman sekalian, di samping itu setelah saya perhatikan, saya cermati tulisan beliau ini memang tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmaduddin. Ya juga menyinggung masalah hadis mustadrak, di mana itu tidak tercatat pada masanya tidak tercatat pada masanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah gitu. Apakah itu juga dikatakan bukan hadis sahih? Nah seperti itu ya. Dan juga teman-teman sekalian, ya beliau menampilkan beberapa referensi mengenai perihal nasab Ba'alawi itu. Ya diantaranya satu yang beliau sebut pertama adalah Al-Imam Bahauddin Al-Janadi, yaitu seorang mu'arrikh dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ya sudah pernah kita singgung ya bahwasanya beliau bukan ahli nasab tapi seorang sejarawan. Di mana kalau sejarah itu tidak masuk kategori. Bahkan Naqabatul Ashraf Al-Kubra itu menolak silsilahnya Wali Songo ke Abdul Malik Azmadhan karena berdasarkan yang mencatat bukan ahli nasab tapi ahli sejarah. Di samping itu teman-teman sekalian, beliau ini selain menampilkan kitab Al-Janadi, beliau juga menampilkan kitab karangan daripada Al-Imam Ibnu Tabatabai, yaitu Abnaul Imam ya. Dimana kitab Abnaul Imam itu kita sudah tahu meskipun ini kitab abad keempat, tetapi kan itu sudah ada restorasi. Sudah ada penambahan-penambahan, bahasa Kiai itu interpolasi. Jadi sudah ada penambahan-penambahan dari muhakiknya sehingga itu tidak bisa dibuat acuan. Dan juga Ibnu Inabah yang dipakai, Muhammad Al-Kazim itu kitab An-Nafhah Al-Ambariyah, Hamiduddin An-Najafi abad ke-9, itu abad ke-13 ya. Kalau abad ke-9 kan belum ada nama itu, nama Ubaidillah nggak ada, baru abad ke-13 ditambahkan nama itu berdasarkan apa yang ditulis oleh Al-Imam Murtadha Az-Zabidi. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya beliau ini ketinggalan kereta, karena kitab-kitab yang sudah dibahas itu sudah dikupas tuntas oleh Kiai Ahmaduddin, dan masalah surah Al-Istifadhah juga dikupas tuntas oleh Kiai Ahmaduddin. Dan baik teman-teman ya, ini segini aja resensi saya atau komentar saya mengenai tulisan beliau ini. Demikian kalau lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.